nikmat panjang umur, nikmat ada rezeki, nikmat punya anak, nikmat punya istri, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat segala macam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, kada mampu kita menghitung, ulun aja bingung sudah. Nikmat apa banyak benar nikmat Allah. Didetilkan nafas kita ini, kita bernafas. Mungkin ke rumah sakit, pian takuni oksigen yang tabung oksigen itu harganya berapa? Nah, orang kita hendak tahu nikmat Allah itu datangi rumah sakit. Kita bisa berjalan di rumah sakit, ada yang kadang berjalan. Kita bisa melihat di rumah sakit, banyak yang kadang bisa melihat. Kita bisa bernafas, nah nafas kita tarik nafas. Nafas yang kita tarik, udara yang kita tarik, kemudian kita keluarkan berbeda oksigen yang kita tarik lagi dengan yang kita keluarkan. Tarik lagi berbeda lagi, keluarkan beda lagi oksigen. Nah itu. Mungkin rumah sakit berapa oksigen, harga oksigen kayak takun aja. Mau dihitung dengan nafas kita selama hidup kita berapa triliun, ada terhitung lagi duitnya. Tapi karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena nikmat yang sudah banyak benar Allah berikan kepada kita. Banyak benar sudah nikmat. Sampai-sampai kadang-kadang kita menghitung nikmat Allah itu. Maka harus kita sebagai hamba Allah mencintai Allah, hukumnya wajib. Karena apa? Banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka bagaimana caranya kita cinta kepada Allah? Maka cintai Nabi kita Muhammad SAW. Kadang mungkin udah cinta sama Nabi, menggiliran maulid Nabi, kadang maunya maulid Nabi. Bahwasanya peringatan maulid seperti ini akan memberikan keberkahan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Jadi sempat perlu tersentuh dari bacaan maulid Habsyi dari itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul yang sangat pengasih, sangat penyayang, sangat peduli kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi Muhammad sangat peduli dengan apa yang memberatkan diri kita. Mungkin bersedih, lebih-lebih Nabi Muhammad bersedih di alam barzakh sana. Mungkin ada kesusahan, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad merasakan kesusahan lebih daripada kesusahan yang kita alami. Maka mau ada orang bermaulidan kayak ini, kadang mau hadir itu ngarannya tidak mau diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hendak sehat, belum hendak juga sehat, hendak walet ulun dimasuki saran walet, dimasuki walet, hendak usaha ulun naik, hendak anak ulun jadi anak soleh solehah. Giliran maulid seperti ini kadang mau hadir. Nah ini kayak apa? Hendak diangkat rezekinya, hendak diberikan kenikmatan anugerah dari Allah, hendak disempurnakan nikmat kepada Allah dari Allah kepadanya. Kalau ia tidak mau berkumpul di majelis yang penuh keberkahan seperti ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau merasa berat bagi Allah, bagi Nabi Muhammad itu atas beban umat-umatnya. Kita memikirkan urusan dunia kita, sedih kita dengan ini, sedih dengan itu, ada keluarga meninggal, ada kuitan meninggal, ada ini itu segala macam. Kita sedih, pusing kita dengan urusan kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih Nabi, karena apa? Karena Nabi sangat sayang, sangat peduli kepada umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana cara kita membalas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita cinta kepada Allah? Adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad? Adalah dengan mencintai keluarga Nabi. Ya, kita cinta
lawan seseorang tapi kada cinta lawan anaknya, misalnya ulun cinta, ulun senang dengan sidin, misalnya senang ulun lawan sidin, maka ulun harus sayang lawan anak sidin, harus cinta lawan anak sidin. Mun sidin ulun cinta lawan sidin, anaknya ulun ketek kupingnya atau cucu misalnya, atau misalnya pedatuan sidin, anaknya sidin ini ketek telinganya ketek, kira-kira sidin sarik kainya, kai-kainya pasti sarik karena apa? Cicit-cicitnya itu disakiti. Begitu juga dengan Nabi. Mungkin ada anak keturunan Nabi Muhammad SAW, pian sayangi, pian muliakan, pian hormati, kada pian sakiti, maka apa yang pian dapatkan adalah kecintaan, balasan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu cinta kepada keluarga Nabi hukumnya wajib, termasuk daripada asas agama kita, fondasi agama kita, hubbu ali Muhammad, mencintai keluarga Nabi. Seperti Imam Syafi'i beliau berkata, kita mazhab Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i mazhab kita. Kita tahu penubuhan dia, mazhabnya Syafi'i pasti kan. Maka Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, fikih sholat kita umat Imam Syafi'i, bagaimana haji kita umat mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata beliau, man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran. Barang siapa yang meninggal dunia di dalam hatinya ada kecintaan kepada keluarga Nabi, matinya inya meninggal dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada hendak meninggal diampuni dosanya? Ya sampai-sampai Nabi Adam itu ketika turun ke dunia, apa beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, kalau Tuhan kada mengampuni kami, wa tarhamna, dan Tuhan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, termasuk kami orang yang merugi. Nabi Adam lah nabi rasul yang mana beliau pernah hidup di dalam surga, meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya. Maka beruntung orang yang cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, memuliakan keluarga Nabi, meninggalnya pasti meninggal diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, man mata ala hubbi alam li ali Muhammad mata syahidan, kata Imam Syafi'i. Barang siapa meninggal dunia cinta kepada keluarga Nabi, maka meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minan. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, meninggal dalam keadaan sempurna imannya. Mulia sekali orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian sahabat itu yang bukan keluarga Nabi, karena cinta benar kepada keluarga Nabi, dianggap oleh Nabi sebagai keluarga Nabi. Jadi ada sahabat, ya salah seorang sahabat, ini tidak ada garis keturunan menyambung kepada Nabi, tidak ada garis keturunan, mau dari kainnya, dari datuknya, tidak ada. Cuma dari Nabi Adam aja keturunan orang-orang sahabat tersebut. Tapi karena cinta kepada keluarga Nabi, maka Nabi katakan, Salman minna ahlul bait. Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia dia, bukan orang Arab, orang Persia, daerah wilayah Iran sana. Karena beliau mendengar tentang Nabi Muhammad, beliau datang ke kota Madinah membantu Nabi Muhammad, membantu sahabat Nabi, dan beliau di dalam hati Salman Al-Farisi ada kecintaan kepada keluarga Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Salman Al-Farisi, Salman, anta minna ahlul bait. Wahai Salman, karena cintamu kepada keluarga Nabi, maka kamu termasuk dari golongan kami, termasuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Wah, hebatnya orang yang cinta kepada keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang cinta kepada keluarga Nabi. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, barang siapa meninggal dunia yang di dalam hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi, kita mengambillah dari perkataan Imam Syafi'i, kita bandingkan. Yang pertama tadi, barang siapa
meninggal atas cinta kepada keluarga Nabi, mati diampuni dosanya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia ada kebencian kepada keluarga Nabi, matinya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Atau sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia benci kepada keluarga Nabi, tidak mengakui keluarga Nabi, tidak mengakui keturunan keluarga Nabi, maka ia bisa dikatakan mati dalam keadaan kemunafikan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid, meninggal diampuni segala dosa kita, meninggal dalam keadaan mukmin, sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para ulama, guru-guru, tokoh masyarakat, alhamdulillah bisa bertemu ulun lawan guru kita bersama, Guru Muhsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dan guru-guru yang lainnya, dan juga pengurus masjid Jami Asyakirin ya. Asyakirin ini. Ya, Asyakirin. Jadi ulun teringat pas ulun tadi malam itu baca Masjid Jami Asyakirin. Orang-orang yang bersyukur. Asyakirin itu artinya orang-orang yang bersyukur, dan sangat sedikit jumlah orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masjid yang suka di masjid ini termasuk orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Karena Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit jumlah hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan adanya masjid Jami syukur ini, asyukur ini, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mun pian hendak ditambah rezeki pian, hendak disempurnakan nikmatnya, harus banyak bersyukur. Lakin syakartum la azidannakum, kalau pian bersyukur kami tambah nikmat yang Allah berikan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pian kufur, tidak mau bersyukur, ingkar atas nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya azabnya Allah sangatlah pedih. Bahwasanya tadi ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat tersebut memiliki hikmah dan keutamaan fadilah yang sangat besar. Kalau kita mengamalkan ayat tersebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang amalkan itu habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, maka insya Allah pian akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasannya ada seorang yang sangat keras, hatinya sangat keras, orangnya kasar, ya. Namanya Subli. Ya, namanya Subli. Ini keras berat hatinya, penyarikan orangnya. Orang kampung itu ada yang senang lawannya. Maksudnya orang kampung itu sudah ada peduli lagi lawannya. Karena apa? Karena sudah buruknya sifat orang tersebut. Misalnya di kampung kita ini ada orang penyarikan, kira-kira ada yang senang? Karena ada yang senang pasti ini baik kita mati dulu, tenang kampung. Begitu ada. Nah, ini ada orang penyarikan. Orang tersebut penyarikan, maka di suatu waktu orang penyarikan itu dikisahkan gambarannya aja lah, gambarkan aja. Orang penyarikan itu namanya Subli. Di dalam kisah manaqib tersebut Subli. Ya, kalau karena beliau mengamalkan amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau sering baca ayat tersebut. Maka Subli ini datang ke majelis seperti ini, pas lagi acara buku mulia ini datang sini, si orang penyarikan ini datang ke sini. Maka apa? Maka imam atau orang yang paling mulia di kampung tersebut, ketika orang yang kasar hatinya itu yang penyarikan itu datang, maka si imam atau pemimpin agama, tokoh agama tersebut di kampung tersebut berdiri seraya menyambut Subli ini yang
penyalikan ini, tidak disampok kawan sidin, kemudian dicium keningnya oleh imam masjid tersebut. Dicium keningnya. Maka orang kampung bertakun lawan Imam Abu Bakar ini, "Wahai Imam, kenapa pian ini mencium kening orang tersebut? Padahal orang ini sekampungan ada dari sana lawannya. Sekampungan ini pun mati ini syukur sekampungan, mungkin keselamatan sekampungan kita karena bencinya lawan orang penyarikan tersebut." Maka apa? Maka imam masjid tersebut, imam di kampung tersebut mengatakan, tadi malam ulun bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah setiap ketemu dengan subli tersebut pasti Nabi Muhammad mencium kening daripada subli tersebut. Kenapa? Karena amalan si subli tersebut adalah sering membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Itu amalan yang sangat bagus. Di sini ulun baca di sini keutamaannya adalah apa? Man qara'aha marratan wahidah. Barang siapa yang membacanya satu kali, kapan? Ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, satu kali ya. Dia baca satu kali saja, tapi istiqomah. Subuh ini habis sholat subuh, biar baca. Karena subuh esok, yang baca lagi. Karena subuh esok lagi, yang baca lagi. Istiqomah. Jadikan mengirit sudah sehari-hari. Setiap habis subuh baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Barang siapa yang membaca ayat tersebut setelah sholat subuh satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hatinya. Maka si subli yang tadi itu dikisahkan, subli tadi itu inya karena mengamalkan ayat tersebut, maka orang tersebut menjadi ulama yang besar, bahkan digelari oleh Imam As-Subli, Syekh Imam As-Subli, menjadi ulama besar, menjadi orang yang alim sekali. Karena apa? Bukan karena anunya, bukan karena sholatnya, bukan apa? Karena apa? Karena mengamalkan ayat tersebut. Karena dalam sekali ayat tersebut pun kita buka tafsirnya, dalam sekali makna daripada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Setiap habis subuh baca satu kali, maka Allah akan menjaga hati kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita. Dan barang siapa yang membacanya satu kali setelah sholat zuhur, Allah hidupkan hatinya. Wasabatahu Allah ta'ala bil qaulain, maka Allah akan kokohkan ucapannya dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang tegas. Ucapan maksudnya ucapan apa, Be? Ucapan pun kita hendak meninggal dunia kena. Sudah. Nah, itu susah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah sakaratul maut kena. Kadang ada orang meninggal, bininya kepada baca la ilaha illallah. Kadang awal sudah yang menyebut, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jadi ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengamalkan habis zuhur, mengucapkan satu kali saja, mengucapkan laqad ja'akum rasul, jadi habis subuh dia baca, maka hati dia akan dijaga oleh Allah. Kada penyarikan, kada gelisah, kada sumpah, urusan dunia insya Allah dimudahkan lawan Allah. Kada gelisah, ada orang gelisah, duit banyak tapi gelisah hidupnya. Rezeki ada tapi gelisah hidupnya, maka ini akan dijaga hatinya oleh Allah. Barang siapa yang mengamalkan ayat tersebut, habis subuh satu kali, habis zuhur satu kali, habis asar satu kali, habis maghrib satu kali, habis isya satu kali. Allah kuatkan, Allah bantangkan dia ketika sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qaulain, dua kalimat, dua kali berkata, ya. Berkata yang pertama ketika apa? Ketika sakaratul maut.
Allah mudahkan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, perkataan yang kedua apa? Ketika malaikat di alam kubur berkata, "Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma imamuka?" Nah, itu mulai ketika kita ditakuni malaikat itu, nah, mun orang yang nganga-nganga aja Habib Mustafa, nganga-nganga hidup di dunia, maka ketika di alam kubur yang mengatakan, "Man rabbuka?" Kada tahunya, "Wa man nabiyyuka?" Karena dikokohkan lidahnya untuk menjawab dari perkataan malaikat tersebut. Oh, gampang aja dipakai berbuka. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Gampang aja menyebutkan ini. Ulun hafali bukunya itu. Man rabbuka, man nabiyuka, jawabannya ulun hafali. Belum tentu dia bisa jawab di alam kubur. Karena apa? Karena dahsyatnya makhluk malaikat yang menanyai kita itu dahsyat. Biar aja mungkin di kuburan, suruh boleh di situ kuburan seminggu biar boleh di kuburan. Melihat potong muka ganarai biar. Apalagi melihat yang ganal bentuknya ganal, misalnya ada makhluk yang melihat ganal 10 meter tingginya menakuni biar. Man rabbuka? Oh, buka paling biar. Betul kan? Nah, ini malaikat ini makhluk yang ada gambaran, kita ada bisa menggambarkan kayak bentuk malaikat. Bagaimana ngerinya malaikat. Mun orang yang kada baik, malaikat berubah jadi yang menyeramkan. Tapi mun wa aulia, mun peguruan guru-guru pian-pian yang senang berselawatan hadir maulid seperti ini, maka malaikat juga ketika menanyai apa? Lembut, gagah orangnya, putih bercahaya, malaikat yang bertakun lawan kita. Tidak menakutkan seperti pertanyaan kepada orang-orang munafik. Orang munafik, "Man rabbuka?" Bawamu, karena kawan jawabnya. Tapi kalau orang-orang yang senang berselawat, maka ini akan gampang mudah untuk menjawab. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Biar kita menghafal karena gampangnya kita menghadap mati atau ditalkin karena sudah dalam kubur nyontek lawan yang talkin kan ulun. Nah, pas ditalkin kan disunahkan talkin. Disunahkan, ada yang meninggal disunahkan talqin, ditalkinkan. Sudah meninggal ditalkin. Kenapa? Biar ada contekan. Ya, jadi ketika ditanya, pas orang talqinnya menyebut, "Oh, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi." Nah, bisa dia nyontek dari orang yang baca talqin. Intinya apa? Intinya jangan sampai malas kita untuk hadir majelis seperti ini. Alhamdulillah di kampung kita di Masjid Jami Asyakirin ini setiap minggu 2 kali malam habsi baca maulid habsi, malam Senin baca Quran. Jangan mungkin hendak hidup yang bahagia, dunia sampai akhirat hendak yang bahagia, maka jangan yang luput istiqomah di dalam majelis seperti ini. Hadir majelis mun ada kehabsian gak nih? Hadir malam Bapak malam Jumat mun kada haur benar. Mungkin memang tiap kali buahnya belum tetap aja main HP di rumah, nonton YouTube, nonton apa. Jangan salahkan mun kita sudah meninggal dunia baru kita mengatakan lebih akhirni ila ajalin qarib. Ya Allah, mun sudah meninggal hanya kita, ya Allah hidupkan lagi ulun setumat, ulun hendak hadir majelis. Pasti itu kita akan mengucapkan kalimat seperti itu. Karena apa? Karena tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Hebatnya majelis seperti ini. Karena apa? Kenapa bisa mulia benar majelis ini? Yang mengadakan ulang tahunnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad sendiri itu bergembira dengan hari kelahirannya. Jadi pun ada orang berbeda, kadada Nabi Muhammad kada pernah merayakan maulid Nabi, kada pernah merayakan ulang tahun Nabi Muhammad, kada pernah merayakan, kada pernah bergembira dengan kelahiran Nabi, kada pernah Nabi itu karena bumur orangnya pada gitu. Menhabib Mustafa, insya Allah tanggal berapa Habib Mustafa ini? Tanggal 7 November insya Allah. Nah, Menhabib Mustafa ditampar banget ya. Yeah. Jadi pun ada orang kepada kadada maulid Nabi Muhammad kada pernah memperingati hari kelahirannya, tampar benarai Menhabib Mustafa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang memperingati hari kelahirannya. Mana dalilnya?
Dalilnya mana? Dalilnya mana? Biar tahu, namanya ada puasa sunnah yang setiap minggu puasa sunnah Senin Kamis. Pernah dengar nggak? Puasa Senin Kamis. Pernah puasa Senin Kamis? Nah, udah pernah aja ya, tampar nih ya. Jadi puasa Senin Kamis. Nah, puasa hari Senin, Nabi Muhammad pernah puasa hari Senin. Namanya puasa sunnah hari Senin, Senin Kamis. Artinya sunnah berarti apa? Nabi itu melakukan puasa tersebut. Maka Nabi Muhammad pernah puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin? Seperti sunnahnya kita nih sekarang ini puasa, disunahkan puasa hari Senin Kamis. Nah, puasa hari Senin ini sebabnya apa wahai Rasulullah? Kenapa pian puasa mensunahkan kepada umat pian untuk puasa hari Senin itu kenapa? Maka Nabi Muhammad menjawab, bukan Nabi Muhammad mengatakan, oh pahala orang puasa hari Senin derajatnya diangkat, rezekinya mun ada sarang waletnya masuk burung walet atau keni. Ada Nabi Muhammad pada beberapa itu ada. Yang Nabi Muhammad mengatakan apa? Zaka yauma wulidtu bihi. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Itu dalil tentang puasa hari Senin adalah sunnah puasa sunnah hari Senin. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad mengatakan zaka yauma wulidtu bihi. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Maka orang beruntung yang bergembira dengan kelahiran Nabi. Pasti berbiarlah kekanakan ini insya Allah jadi orang-orang soleh semuanya ini. Karena apa? Sering bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi. Mun biarlah berlaku baik, mun biarlah. Ulun kasih gambaran gampang aja, kalau usah pusing-pusing. Biar setiap hari biar kirim surat ke Pak Edi Bupati. Biar kirim surat. Assalamualaikum Pak. Atau biar SMS, punya nomornya Pak Edi misalnya. Biar SMS. Assalamualaikum Pak. Karena biar siap, biar SMS lagi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan diselamatkan Pak. Karena isu biar SMS lagi, WA lagi Pak, mudah-mudahan Bapak sehat terus, Bapak selamat, Bapak dimudahkan segala urusan Bapak. Karena Selasa biar kirim hari-hari biar kirim. Kira-kira Pak Edi itu kenal piankah ada? Pasti kenal Pak Edi. Ketika Pak Edi datang ke sini, kampung Muara Kedang sini, mana ada biasa orang biasa SMS ulun, mendoakan ulun setiap hari, mendoakan ulun, WA ulun hari-hari WA. Pasti begitu nginjak orangnya, Pak Edi menginjak kakinya di Muara Kedang pas, tapi bukan bupati Pak Edi dari sini lah. Nah Pak Edi dari sini, Kutai Barat sini lah, minta maaf ulun. Misalnya Pak Jokowi sudah, kalau Pak Edi sudah Pak Jokowi langsung PSMS Pak Jokowi, ya kan? Atau Pak Isran Nur atau setinggi Pak Jokowi. Pak Isran, Kalimantan Timur, lo mesti sini Pak. Kalau Kalimantan Timur, kira sudah Kalimantan Selatan sudah. Kalimantan Timur Pak, nah itu berarti Pak Isran dan SMS dan WA. Kira-kira Pak Isran kalau datang ke kampung sini atau misalnya datang ke apa ibu kotanya provinsi apa? Bareng Tongkok, di Bareng Tongkok tempat bupati situ, datang ke Bareng Tongkok situ, maka apa? Mana ada orang Muara Kedang dari sini. Dia sering tiap hari mau ulun, mendoakan ulun, apa kabar Pak? Mudah-mudahan selamat Pak, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat. Maka ketika datang ataupun kita datang ke Samarinda, datangi Pak Isran, Pak, ulun tolong kirim salam ke Pak Isran. Ini guru Muhsin datang dari Muara Kedang, kirim salam sama Pak Isran. Suatu ajudannya datang, Pak Isran ada guru Muhsin ini, kirim saya minta izin hendak ketemu dengan dia. Pasti Pak Isran karena sering SMS-an, karena sering mendoakan sering pasti suruh masuknya jamu mana makanan. Begitu juga dengan Rasulullah. Mun biar rancang berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Allah, limpahkan selawat, limpahkan rahmat kepada Nabi, berikan keselamatan kepada Nabi. Banyak kita berselawat kepada Nabi, selawat itu panjang, banyak sekali selawat itu. Ya, pujian-pujian kepada Nabi. Maka begitu juga ketika kita sering berselawat kepada Nabi, memuji Nabi, sering berhaksian, sering berburdahan, sering lihat Nabi, baca maulid, berselawat kepada Nabi, maka ketika masuk ke alam kubur pasti disambut oleh Nabi.
Mun pian kada pernah berselawat lawan Nabi, hadir majelis kada pernah berselawat burdah bahagia kada pernah, kira-kira hendak pian dapat syafaat Nabi. Dapat syafaat Nabi tambah benar ya. Karena mungkin dapat syafaat ya, ulun bahkan dapat syafaat, tapi kada mau hadir majelis, kada mau hadir bahagia, kada mau maulidan, kada mau burdahan, mun ada habsi, ada bahagia, datangi hibake wadah sini. Karena apa? Pasti urusan dunia yang dimudahkan, urusan akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena pintu Nabi Muhammad ulun baca di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Nama kitabnya itu Muhammad Manusia yang Paling Sempurna. Karangan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nabi Muhammad itu salah satu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu, beliau memiliki Miftahul Khazain. Iya. Mafatihul Khazain. Apa Mafatihul Khazain itu? Pintu pembendaharaan alam semesta. Itu Nabi Muhammad memiliki itu. Pernah datang malaikat Mikail datang kepada Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab situ Muhammad Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya ada satu malaikat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi siapapun nabinya, tapi ketika aku ada di dunia, malaikat tersebut datang menghadap kepadaku. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, pian memilih apakah pian mau jadi Rasul yang seperti ini, ataukah pian hendak menjadi Rasul dan sekalian raja? Kata Nabi Muhammad, hendak yang seperti ini aja, seperti manusia pada umumnya, menggembala kambing, menggembala onta, menikah. Ya kalau ada urusan pulang ke pasar, Nabi Muhammad di rumah Nabi Muhammad itu ada kayak kita, kita tuh, Mak, kenapa nikahnya nah, rantainya kenapa nikah? Sini Mak, sapu dulu, baru masak. Nah, kita kayak itu. Mana namanya? Lapar sudah kita, mana namanya? Kenapa ada masak kayak gini? Nah, kita kayak itu. Nabi Muhammad apa? Sidin menyapu rumah seorang. Sendalnya itu putus, Nabi Muhammad yang menjahit seorang. Bajunya rabit baju Nabi misalnya, sidin menjahit seorang. Kita mana mama, mama memegang mana? Oh, cuma dulu dah. Tadi kan mama dulu mak. Tadi kan mama kan. Kami bungul kemarin. Kenapa ini baju rapi? Kenapa ada dia lu? Ini jahit kenapa kan disetrika? Bungul kamu lah. Sudah, sumpah salah pahaya dulu kan. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad ulun hendak seperti hamba biasa saja. Rasul yang seperti hamba biasa saja. Seandainya, kata malaikat tersebut, seandainya pian wahai Muhammad memilih pilihan yang kedua, pian memilih sebagai Rasul dan sebagai Raja, maka pian akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua gunung ini sebagai emas. Semua gunung, bukan di gunung Uhud aja, bukan Jabal Nur aja, ya bukan gunung-gunung ini. Semua gunung yang ada di dunia ini akan dijadikan emas dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pun Nabi Muhammad seandainya milih yang itu, yang bermaulidan, tak perlu lagi dia nyumbang, sudah ada dana dari gunungnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kenapa milih seorang hamba sebagai Rasul yang memilih sebagai hamba? Kenapa? Karena ingin menguji, ingin melihat siapa yang peduli dengan Nabi, siapa yang peduli dengan umatnya, untuk menyumbang. Nah, orang sumbanglah bisa berselawatan. Nah, orang menyumbanglah hendak melihat mana yang bujur-bujur cinta lawan Nabi dan mana yang ada cinta lawan Nabi. Jadi pun pian yang nyumbang, jangan pian anggap ada balasan, pasti dibalas lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadir nih pasti dapat berkahnya. Pasti kalau sepian aminkan itu pasti daripada pasti. Karena apa? Karena Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Allah itu cinta benar kepada Nabi Muhammad dan mencintai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ada kehabisan, ada kemudahan, jangan sampai ada hadir. Kecuali gawat benar lebih baik harus hadir ini. Harus apa ada hadir izin apa dulu. Kalau selagi bisa, selagi ada waktu, selagi sehat, selagi luang, jangan sampai tidak hadir majelis-majelis seperti ini hadir. Ya harus hadir kita. Mau hadir yang lebih baik, menghendak makanannya ya, hanya perlu hadir.
tamparnya dari awal, dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi. Nah dari situ karena selawatnya itu ketika dari awal Munbiar datang pas sudah mahalul qiyam kada baca pian selawatnya itu orang berdiri tinggal yang pegang liput mic aja pian lihat sana lihat kita sini. Tapi ketika awal kenapa pengarang maulid itu mengucapkan selawatnya di awal biar kita datang tuh dari awal bukan sudah hendak makanan hendak datang. Paham tidak? Tanggap nih. Dan Nabi Muhammad di dalam murid di dalam kitab Fawaidul Mukhtar disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu hadir ketika kita berdiri, ketika kita makhluk yang itu Nabi Muhammad hadir kecuali satu maulid yang pian baca Nabi Muhammad kada hadir di ketika berdiri, tapi mulai awal maulid sampai akhir maulid Nabi Muhammad hadir. Misalnya hadir Nabi Muhammad itu satu lebih baik. Nabi Muhammad itu satu. Di sini mengadakan maulid, di Barang Tongkok umat muslim mengadakan maulid, di Tenggarong ini malam apa nih? Malam Rabu di Wadah Guru Rusdi di Samarinda mengadakan maulid, di majelis-majelis yang ada di Samarinda, di Balikpapan, di Afrika, di Amerika mengadakan maulid. Sekarang nih bulan maulid mengadakan maulid. Mana mungkin Nabi Muhammad hadir di sini Muara Kendang dan hadir di Tenggarong, hadir di Samarinda. Nabi Muhammad satu lebih baik. Karena mungkin hadir di mana-mana lebih baik. Ini namanya ampar dengan bungul. Kenapa? Belum takut lawan pian. Matahari itu dia berapa? Berapa matahari? Matahari ada berapa? Satu. Di sini terang, di sana terang, di Bandung terang, Surabaya terang, di mana-mana terang. Berapa mataharinya? Satu. Itu matahari. Nah matahari semua makhluk yang ciptaan Allah semuanya ini dari awalnya dari cahaya Nabi kita Muhammad. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, siapa yang pertama kali diciptakan? Nah, cahaya Nabi Muhammad. Sebelum diciptakan surga neraka semuanya, sebelum diciptakan semuanya, yang pertama kali Allah ciptakan apa? Cahaya Nabi Muhammad SAW. Mana dalil Nabi? Baca Maulid Habsyi. Ada rawi di dalam rawi Maulid Habsyi itu diriwayatkan. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammad SAW. Wahai Jabir, kata Nabi SAW, bahwasanya ketahuilah wahai Jabir, bahwasanya Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam itu 2000 tahun sudah Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah ini cahaya matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan cahaya Nabi Muhammad. Karena apa? Semua makhluk ini diciptakan induknya adalah dari cahaya Nabi Muhammad. Artinya apa? Surga sudah diciptakan cahaya Nabi Muhammad. Hendak diciptakan surga, diambilkan sekelumit dari cahaya Nabi Muhammad, diletakkan, dijadikan surga. Sekelumit diambil cahaya, dijadikan malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Dari cahaya. Nah malaikat itu terbuat dari cahaya, diambil sekelumit, diciptakan malaikat, diambil sekelumit, dijadikan neraka, diambil sekelumit, dijadikan matahari, dijadikan hanya sekelumit dari cahaya Nabi kita Muhammad. Matahari itu bisa menerangi seluruh dunia, apalagi Nabi Muhammad. Jadi mau ada mungkin Habib Nabi Muhammad hadir di maulid itu bungul benar, mau ada yang itu bungul dengan tabuk. Karena apa? Matahari sekong satu biji matahari. Oh, mungkin ada matahari merek Muara Kendang. Karena matahari di Amerika ini bungul ada. Matahari itu ya satu. Matahari yang di Amerika dan yang dilihat di sini itu ya matahari yang di Amerika. Matahari yang dilihat di sini ya sama aja matahari yang ada di Mekah. Jangan oh ini matahari made in Arab Saudi. Wah, bungul benar itu. Jadi biar kita tahu diri dan kita ini memiliki hajat yang sangat besar. Kita punya hajat. Kadang ada orang kada kita ulun sudah sugih kada butuh hajat-hajat. Biar pasti mati baik. Wah, ulun sudah halu. Anak-anak ulun ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pokoknya hidup ulun tenang baik. Aman sudah kada butuh. Kada mungkin biar pasti mati. Biar dokter semua anaknya 100 dokter semuanya
dokter gimana mati, yang nyuntik vaksin kah yang tadi disuntik kah mati, yang pakai masker kah yang ada pakai masker kah mati semuanya. Dan hajat kita akan dikabulkan karena cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ada urusan dunia akhirat, urusan kita dunia akhirat, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan aku yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Mungkin kada cinta lawan Nabi, kada mungkin dapat di dunia kebaikan, di akhirat kada mungkin kecuali cinta lawan Nabi. Hadir majelis seperti ini, bangga ulun anak-anak muda di sini. Mungkin yang Tuhan-Tuhannya sudah dulu merintisnya, dulu yang Tuhan-Tuhannya mungkin yang merintisnya. Jadi anak-anak muda yang sudah, jangan sampai terlambat kita, mumpung masih hidup, masih ada waktu, masih sehat, masih ada rezeki. Meriahkan maulid Nabi, maka ketika kita meninggal dunia disambut lebih meriah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini bulan kelahiran beliau, bulan maulid, bulan kelahiran Nabi. Ya, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan keberkahan majelis seperti maulid seperti ini. Wah, orang misalnya ada orang di luar sana, biarkan aja orang bermaulid sana, kita di rumah aja, hidup kita, harta kita lebih banyak, mau kita pada hadir di sana, mau hadir di sana, bisa jadi kita dapat ujian banyak. Kita di rumah aja, kalau sehadir maulid Nabi, kalau sehadir sholat berjamaah, kalau sehadir sana, memang rezekinya diangkat oleh Allah. Ada hadirnya di sini. Bukan berarti itu karena Allah sayang lawan dia, tapi berarti apa? Karena berkahnya orang yang sholat berjamaah di masjid, berkahnya orang yang baca maulid di sini, yang dapat imbas dari keberkahannya. Seperti dikisahkan di dalam maulid Syaraful Anam. Di maulid Syaraful Anam itu dikisahkan ada seorang dua Yahudi, dua orang suami istri Yahudi. Orang Yahudi, bukan orang Muslimah, orang Yahudi. Dua suami istri orang Yahudi ini, si istrinya ini bertakun lawan suaminya, bah, kenapa tetangga kita ini diisi tetangganya orang Muslim? Kenapa tetangga kita ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal ini mengundang tetangga diundang, makan, diberi makan, ya, diundang, dimuliakan, diberi minum, ya. Tetangganya diundang. Jadi kalau maulid jangan di masjid aja. Tanggal 12 Rabiul Awal dulu di rumah ulun dulu ini. Sama Rinda. Udah ya, tapi jujuran ya dari Mustafa. Misalnya lu contohkan kepada pian pas tanggal 12 Rabiul Awal itu undang guru di rumah ulun dulu pemaulidan kita. Karena apa? Kelahiran Nabi. Pasti berkah. Jangan tapi kalau misalnya sudah ada di masjid aja dulu, nah ulun nyumbang. Ulun kadang-kadang di rumah ulun nyumbang, tapi nyumbang 10.000 bungul ngaranya. Ulun pian undang rumah berapa pian keluarnya? Wah, sekitar undang berapa? 100 orang, berapa biayanya misalnya 100 orang? Sekitar 1 juta misalnya. Nah, Anda undang orang 1 juta, khusus maksud aja mulai. Nah, nyumbang 10.000, kira-kira 10.000 itu beri makan 100 orang cukup kada? Ada cukup. Nah, nyumbang meriah kan, makanan harus nyaman. Kalau bisa kambing, potong kambing lah. Ada. Wah, ayam. Potong kambing. Nah, kayak apa? Potong sapi. Ini bukan kemudian mahal kalau musuh kumpul biar potong sapi, giliran oleh Nabi potong ayam, bungkul orangnya. Benar kada? Musuh kumpul itu jadi mulia karena apa? Karena rancang berselawat lawan Rasulullah. Wa ma fil bariyah, di dalam Quran Habsyi disebutkan wa ma fil bariyah mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jadi suami istri bukankah yang pada dalam suaminya yang rumah tetangga ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu merayakan peringatan acara apa itu? Kata suaminya itu tetangga kita itu orang muslim yang mengadakan hari kelahiran nabinya. Oke itulah sudah selesai, guringlah suami istri tersebut. Subhanallah, malam itu juga si hidup dunia ini kejadian nyata di Mesir. Jadi kisahkan diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab kalau tidak salah caranya itu di Maulid Syaraful Anam. Di Maulid Syaraful Anam mungkin ada buku PDF Maulid Syaraful Anam itu ada di Maulid Syaraful Anam, kisah nyata. Guring si bini yang hilang, lawan lakinya guring suami istri tersebut. Subhanallah, malam itu juga inya
Mimpi melihat rumah tetangganya itu bercahaya sekali, menerangi kampungnya ini terterangi karena apa? Jadi terang kampungnya karena apa? Karena sebab lampu cahaya yang ada di rumah tetangganya tersebut. Jadi bercahaya sekali. Ya kita nih. Ini yang hadir di sini bukan ini berapa kira-kira? 5.000 adalah lebih dari 5.000 ini. Karena apa? Malaikat hadir itu di sini. Bukan kita aja yang hadir di sini. Yang hadir itu malaikat. Wallahu a'lam jumlah malaikat yang hadir di sini. Wallahu a'lam. Maka bercahaya sekali, bukan cahaya karena kita. Mungkin ada pakai HP center yang kan biasa orang kan. Ya nah, pakai center HP kan. Bukan cahaya itu maksudnya, cahaya karena malaikat banyak yang hadir di sini. Kenapa Beb ada kelihatan malaikatnya Beb? Kenapa cahayanya ada kelihatan? Karena hati kita ini kotor, banyak dosa, banyak iri hati, banyak ada senang lawan orang, kadang ada jengkel lawan orang. Nah ini hati kita ini kotor, inilah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Maka si bininya itu melihat rumah tetangganya bercahaya sekali, jadi kampung ini jadi bercahaya karena sumber cahayanya dari rumah tetangganya tersebut. Namanya kebinian tuh zaman sekarang kepo, ya kepo. Tahu lah kepo, tahu lah. Anda tahu apa? Kalau bahasa Arab tuh hudul, ya. Anda tahu aja. Bahasa sini apa? Anda tahu juga. Kepo juga lah. Bahasa antik di sini ya. Kalah orang kota Bangor, kalah orang Samarinda itu tempatan kepo juga. Anda tahu itu nah pokoknya intinya. Maka di paraki lawan si binian ini di paraki rumah tetangganya itu melihat-lihat bercahaya. Tiba-tiba masuk rombongan, hendak masuk ke rumah tetangganya. Rombongan yang paling depan ada paling gagah dan paling bercahaya, mukanya paling gagah, paling tinggi. Itu Nabi Muhammad adalah diriwayat di dalam biografi Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu misalnya berjalan lawan siapa nih, berjalan lawan anak-anak ini. Dia tingginya misalnya 1 meter tingginya. Anak-anak ini. Nabi Muhammad bisa jalan lawan orang tingginya 1 meter. Nabi Muhammad lebih tinggi. Ada berarti apa? 1 meter lebih tinggi. Berarti 1 meter 0,5 atau 1 meter 0,10 misalnya. 1 meter lebih 10 cm. Tapi ketika jalan lawan orang yang tingginya 1,70, Nabi Muhammad bertinggi di badannya. Itulah Nabi Muhammad. Jadi apa? Tingginya Nabi Muhammad tidak pernah ada orang manusia yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, melainkan mukjizat Nabi Muhammad itu lebih tinggi tubuhnya. Itu daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian si bubina itu melihat ada rombongan bercahaya sekali mukanya. Di depan paling bercahaya, semua bercahaya, cuma paling bercahaya yang paling depan. Maka bubina ini bertakun, mas yang hadir di acara rumah tetangga ini takutnya, mas ini siapa, rombongan siapa ini? Oh ini kan, ini rombongan orang yang diperingati hari ini, malam ini hari kelahirannya. Ini orangnya yang diperingati hari kelahirannya. Artinya apa? Ini Nabi Muhammad. Oh ini kan, kata bubina, pertanyaannya orang Yahudi. Oh ini kan Muhammad itu, kadang kita kan kadang mungkin iya Muhammad, pasti Nabi Muhammad ya dilarang, kadang boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju nama Nabi Muhammad itu dengan menyebut Muhammad. Tapi anak ulun caranya Muhammad, ulun iya anak ulun Muhammad, kada apa, jangan anaknya nama Muhammad. Nabi Muhammad, jangan tampar benar ya. Maksudnya mau yang mengucapkan Muhammad, yang dituju Muhammadnya itu adalah Nabi Muhammad, kada harus mengucapkan pakai Nabi Muhammad, Rasulullah. Ya, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan di dalam Al-Quran seperti penyebutan kepada nabi-nabi yang lainnya. Seperti Nabi Adam, ya Adam, ya Musa, ya Harun, ya Yahya, khudil kitab bil quwwah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, disebut nama Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Daud. Nabi-nabi yang lain disebut ya. Tapi Nabi Muhammad tidak disebutkan dengan Nabi Muhammad, namanya bukan disebutkan. Tapi apa? Ya ayuhan nabi. Ya. Wahai nabi. Dijuluk, dikiau dengan julukan beliau nabi. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir.
Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Disebut dengan julukan beliau. Maka beginian itu terakhir Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad. Singkat cerita si Bubina ini pada lawan yang hadir. Pas seandainya udah pandir lawan Muhammad ini, kira-kira mau ada yang merespon panggilan dulu? Kata orang itu, mau, biar dia aja. Pasti direspon karena beliau ada akhlaknya mulia Nabi Muhammad. Wa kana khuluquhul alim, adanya Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat agung sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau Muhammad pujian Allah berada pada akhlak yang di atas akhlak yang mulia. Ini orang dari akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi Muhammad itu di atasnya. Ya, bukan Nabi, bahwasanya mungkin terjemahkan bahwasanya Nabi Muhammad berada di akhlak yang mulia, salah itu. Tapi apa? Nabi Muhammad berada di atas daripada akhlak yang mulia, di atasnya. Orang ini mulia akhlaknya, Nabi Muhammad di atasnya. Ya. Sudah langsung dijawab bilang Muhammad, karena kan tahu Nabi Muhammad. Dijawab Muhammad, langsung Nabi Muhammad apa menoleh. Ya. Nabi Muhammad itu kalau menoleh itu karena akhlak yang mulia, kada sama menolehnya dengan kita. Misalnya dijawab Din, misalnya orang mulia di situ lah. Ulun ngaran misalnya ulun ngaran Udin misalnya Din, nah, pasti menolehnya kayak ini gitu lah. Ya, yang pun dijawab itu pasti menoleh kayak ini lah. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad gak ada. Tapi Nabi Muhammad dijawab Muhammad, maka apa semua setumbuhannya, bukan kepalanya aja, tapi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki menoleh. Nah ini menoleh semuanya itu akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Maka si Bubina ini melihat akhlak yang mulia Nabi Muhammad seperti itu, takjub beliau. Oh, wahai Muhammad, ulun hendak bertakun lawan dia. Bertakun sini lawan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah. Kenapa biang ini menjawab panggilan ulun dan kan merespon panggilan ulun dengan akhlak mulia sekali? Anak ulun, laki ulun, kadang-kadang mau mikir sayang, seawakan menghadap ke ulun, kada pernah. Misalnya, bah, apa? Yang itu kan abahnya kan, apa? Gitu aja. Itu karena akhlaknya kurang bagus. Tapi kalau Nabi Muhammad, nah menoleh dengan sebukuan, awaknya sebukuan, nah menghadap mendikiau. Maka Bubina itu memuji, wahai Rasulullah Muhammad, kenapa pian ini ulunnya orang Yahudi, bukan orang yang beriman dengan pian? Kenapa pian merespon panggilan ulun? Maka kata Nabi Muhammad SAW, wallah, demi Allah, tidaklah aku merespon panggilan pian, melainkan aku telah melihat pada wajahmu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dapat hidayah bibiniannya ini seketika malam itu di dalam mimpinya langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung dapat hidayah, masuk Islam. Maka jangan sampai ada di sini yang berpada Habib mimpi di dalam maulid tadi dikisahkan. Jangan sampai kepada seperti itu, karena di dalam Al-Quran Allah mengisahkan juga tentang mimpi. Seperti kejadian Nabi Yusuf. Kita baca Al-Quran surah Yusuf di ayat ketiga, Nabi Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, wahai ayahku, ulun tadi malam mimpi, wahai ayahku, ulun lihat dalam mimpi itu apa? Aku lihat bintang, 11 bintang dan matahari, bulan, aku lihat sujud kepadaku ya ayahku. Kata ayahnya apa? Ya bunaya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, wahai anakku jangan pian kisahkan mimpi pian ini kepada diri sanak pian. Nah ini mimpi Nabi Yusuf dikisahkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Mimpi itu bukan bunga tidur aja, tapi bisa jadi isyarat bagi kita. Maka dapat hidayah si perempuan Yahudi itu masuk Islam langsung. Berkat apa dia dapat hidayah? Kenapa bisa dapat hidayahnya? Sebabnya apa dapat hidayah? Apa sebabnya? Tahu lah sebabnya apa? Hah? Apa? Sebabnya peringatan Maulid, tahunannya tadi itu.
sekampungan nih nah. Hendak masuk surga, hendak masuk surga, dapat syafaat Nabi, sekampungan kada ada yang mengadakan maulid, kira-kira masuk surga lah sekampungan nih. Kada mau begini, jangan berharap. Kada ada yang sekampungan berdiaman aja. Kada ada yang memperingati maulid Nabi, biasa saja manusia biasa. Ini atau misalnya seandainya sekampungan kada ada yang sholat berjamaah, dosa sekampungan. Maka si perempuan Yahudi itu dapat hidayah karena sebab apa? Sebab tetangganya memperingati maulid Nabi, maka ia mendapatkan hidayah, bisa bertemu dengan Nabi di dalam mimpinya karena sebab wasilahnya adalah maulid tetangganya. Maka si bebinian pun bangun guring langsung. Dah hari ini, malam ini, ulun mengadakan maulid hari kelahiran Nabi Muhammad. Ulun adakan maulid Nabi malam ini karena ulun tadi malam sudah bersahadat di hadapan Nabi Muhammad. Sudah masuk Islam di hadapan Nabi. Mengadakan ulun malam ini maulid. Ini orang Yahudi yang malam tadi itu masih tidak beriman dengan Nabi, hanya bertahun malamnya. Misalnya malam kemarin bertahunnya. Ini kenapa rumah tetangga kita ini mengadakan acara rame-rame makan-makan. Sorenya cek sound. Tes 1 2 kayak gitu kan. Kenapa tetangga kita ini sore-sore cek sound. Malamnya ini subhanallah malamnya langsung masuk karena apa? Sebabnya peringatan maulid. Artinya apa? Yang kafir dapat hidayah masuk Islam, apalagi tetangga pian yang muslim ini yang ada hadir ini pasti dapat berkahnya. Orang kafir aja dapat berkahnya, apalagi orang muslim. Maka beruntung pian yang hadir di maulid seperti ini. Maka si beginian ini ibadah belum malam ini mengadakan maulid. Tapi gue pikir di sini, kayak Pak suami ulun masih Yahudi, belum beriman dengan Nabi Muhammad. Kira-kira suami ulun ini merestui kah, ridho kah, diizinkan kah? Langsung punya keluar kamar mencari suaminya. Hendak berpanggil, hendak diizin lawan suaminya, karena dia sudah masuk agama Islam. Keluar kamar melihat suaminya apa? Suaminya lagi pasang ambal. Ya sekarang di Muara Kendal ini kayak mungkin lagi cek 1 2 3 1 2 3. Nah misalnya mungkin itulah suaminya. Pokoknya intinya hendak mengadakan acaranya, sang ambal, segala macam, mendekor, ada bunga melati apa segala macam. Maka si budingan ini bertakun, bah biar ini hendak mengadakan acara apa bah? Udah lihat dia ini lagi berapi-rapi di rumah, jarang udah melihat dia ini rapi-rapi, masang ambal, nyapu apa segala macam. Benar mau olah acara bahaya kata si bubinian. Inggih mah ulunnya hendak mau olah acara malam ini. Acara apa bah? Alat ulun hendak mengadakan acara hari kelahiran yang tadi malam ikam bersyahadat di hadapannya. Artinya apa? Si suaminya ini tahu kalau mimpinya tadi malam dirinya bermimpi bertemu bersyahadat di hadapan Nabi. Si suami juga tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Maka si istrinya bertanya, wahai abah, yang tahu dari mana ulun sudah masuk Islam? Ketahuilah wahai biniku, bahwasanya aku masuk Islam setelah ikam bersyahadat di hadapan Nabi. Kemudian aku menyambung mengucapkan syahadat masuk Islam juga di hadapan Nabi. Artinya apa? Itu kisah hikayat di zaman dahulu di kota Mesir, diabadikan di dalam Maulid Syariful Anam. Kisah keberkahan yang dialami orang Yahudi bisa dapat hidayah karena peringatan maulid seperti ini. Apalagi orang muslim yang ada di sekampung kita nih, sekeliling kita nih, pasti dapat berkahnya. Mudah-mudahan yang diisi sarang walet masukkan walet, tapi jangan semuanya. Ada kalau keluar karena waletnya hibak dan kau bernapas seluruh waletnya. Ya mudah-mudahan rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu diberikan kesembuhan, yang mungkin rezekinya sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh-solehah, yang belum diisi anak mudah-mudahan segera diberikan karunia keturunan yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan hajat kita di dunia dimudahkan oleh Allah, hajat kita di akhirat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah min khairin dunya wa akhirah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.